أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Rahman ya Rahim ya Al-Hayyu ya Al-Qayyum, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amin ya sami'ad du'a. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita, diberinya hidayah oleh Allah kepada kita, dibimbingnya kita sehingga alhamdulillah sampai saat sekarang ini, dan pada hari ini, pada jam sekarang ini Allah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, sembari juga mendapati fadilah, keuntungan yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang bisa atau afdhalul a'mal, ya, di antaranya adalah menunggu sholat yang satu dengan sholat yang lain sampai nanti datangnya sholat isya. Keutamaan yang selanjutnya kita bisa mengisi menunggu datangnya waktu sholat isya itu dengan kemuliaan majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kerjakan ini kita bisa mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan akhlak yang berkaitan dengan lisan yang kelima, yakni al-khiyanatu wa mulhaqatuha, khianat dan hal-hal yang mengiringi khianat tersebut atau varian-varian daripada khianat tersebut. Di sini Muhammad Walal Halwani membuka pembahasannya dengan langsung menuju kepada apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asyara ala akhihi bi amrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyara ala akhihi bi amrin, siapa yang memberikan saran kepada saudaranya sesama muslim dengan sebuah saran, ya'lamu rusdi fi ghairihi, yang dia mengetahui betul, yang dia ketahui bahwa apa yang dia sarankan itu tidak sesuai dengan apa yang dia sarankan. Jadi dia memberi saran tapi dia mengetahui bahwa tidak sesuai dengan apa yang dia sarankan. Faqad khanahu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada saudaranya. Sungguh dia telah berkhianat kepada saudaranya. Memberikan saran kepada saudara kita sesama muslim, kemudian kita tahu apa yang kita sarankan itu tidak sesuai dengan apa yang kita sarankan, maka sungguh kita telah berkhianat kepada saudara kita sesama muslim.
Kemudian di sini dilanjutkan maka addal amanata ila man itamanaka. Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayakan amanah itu kepadamu. Wala takhun man khonaka, dan janganlah kamu membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Ini nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan al-khianah. Jadi nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikan amanah itu kepadamu. Kemudian jangan membalas khianat orang dengan kamu kembali membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati kamu. Ditambahkan lagi di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tumsi wala yusbihu yauman. Janganlah kamu berada pada satu hari di mana kamu melewati sore dan pagi harinya. Wa fi qalbika ghissun li ahadin min ahli Islam. Sementara hatimu memiliki kebusukan kepada saudaramu sesama muslim. Sehari saja nasihat Nabi SAW, jangan sampai kita melewati sehari dalam kehidupan kita, baik siang maupun malam, kita berbuat curang atau ada kecurangan kita kepada saudara kita sesama muslim. Li'anna man ghassana falaysa minna. Karena kata Muhammad Al-Halwani diperkuat oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaysa minna. Siapa yang suka berbuat curang kepada kita, maksudnya kepada sesama muslim berbuat curang, falaysa minna, maka satu perbuatan curang itu menyebabkan, kata Nabi SAW, falaysa minna, maka bukan dia dari golongan kami, bukan dia dari golongan kita, kata Rasulullah SAW. Satu kecurangan yang kita perbuat, baik dalam hal apa saja kecurangan tersebut, maka kata Nabi SAW, dia bukan dari golongan kita. Wa inna minal khiyanati ifsya'us syarr. Di antara bentuk pengkhianatan seseorang kepada orang lain, ifsya'us syarr, yakni menyebarkan atau menyampaikan rahasia orang lain, menyebarkan, menceritakan rahasia orang lain. Jadi di sini dikatakan oleh Muhammad Al-Halwani, termasuk di antara khianat tersebut, yakni apa? Menyebarkan rahasia orang lain. Sehingga dia memasukkan sabda Nabi SAW, Muhammad Al-Halwani memperkuatnya dengan sabda Nabi SAW, yatajalasal mutajalisani. Tidaklah dua orang duduk dalam satu majelis. Dua orang duduk dalam satu majelis, kata jazakumullah khair. Yatajalasal mutajalisani, tidaklah dua orang duduk dalam satu majelis illa bi amanatillahi ta'ala, kecuali ketika duduk tersebut dia membawa atau dibawa amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ini duduk, paling minimal dua orang, maksimalnya terserah, maka ketika kita duduk, berarti kita duduk di bawah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yahilu li ahadihima, maka ketika kita duduk-duduk atau dua orang yang duduk tersebut dalam satu majelis, tidak halal bagi salah satu di antara keduanya ayyufshiya ala sahibi ma yakhufuhu. Tidak halal salah satu di antara keduanya menyebarkan berita saudaranya yang saudaranya itu khawatir kalau berita itu disampaikan kepada orang lain. Ini di antara tanda amanah Allah ketika kita ini duduk, ya, atau dua orang duduk dalam satu majelis atau lebih. Di sini Nabi SAW menasihatkan tidak halal
dari kedua orang yang duduk tersebut, salah satunya menyebarkan berita yang saudaranya sangat khawatir kalau berita itu disampaikan atau didengar oleh orang lain. Jadi tidak halal di sini bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal idza haddasa ar-rajulu bi haditsin summa altafasa fahiya amanatun. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza haddasa ar-rajul bi haditsin, apabila seseorang menceritakan suatu cerita, summa altafasa, kemudian orang yang mendengar cerita tersebut iltafasa, pergi atau menolehkan mukanya ke arah yang lain, fahiya amanatun, maka orang yang menjauh dari cerita yang tadi, menyebarkan berita tadi ini, kemudian dia menolehkan mukanya ke arah yang lain, maka orang yang menjauh dari cerita tadi dan menoleh dari cerita menyebarkan berita orang lain ini, Nabi SAW mencapnya sebagai itulah orang yang amanah. Jadi orang yang amanah tadi adalah orang yang menjauh, bahkan menolehkan mukanya ke arah yang lain. Itu Nabi SAW mencapnya sebagai orang yang amanah. Jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah ayyakuna kita bisa mengamalkan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, hanya ringkas begitu apa yang disampaikan oleh Muhammad Wallah kaitan dengan al-khianat. Termasuk tadi dibahas, termasuk di antara bentuk khianat itu adalah menceritakan atau menyebarkan rahasia orang lain. Bahkan dicap sebuah amanah kalau kita ini menjauh dan tidak atau berusaha untuk tidak mendengar, menolehkan muka kita ketika ada orang yang menyebarkan rahasia orang lain. Itu dikatakan sebagai orang yang beramanah, kata Rasulullah SAW. Jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian kita lanjut pembahasan yang keenam, di antara akhlak yang berkaitan dengan lisan yang harus kita jaga, sehingga dengan akhlak ini bisa mempermudah kita, bisa mengarahkan kita untuk meraih ridho Allah dan meraih surganya Allah. Yang keenam adalah al-fahsyu war-rifqu, kasar, al-fahsyu kasar, war-rifqu dan lemah lembut. Ya. Jadi bahasanya, judulnya di akhlak yang harus kita jaga dan supaya berusaha untuk kita hindarkan. Akhlak yang berkaitan dengan lisan ini adalah kasar, dan lawan daripada kasar itu adalah lemah lembut. Sebagaimana biasa, Muhammad Al-Albani tetap membuka pembahasannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini langsung dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mengikrarkan syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tuntutan daripada syahadat itu adalah meyakininya, membenarkan seluruh apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melaksanakan apa yang disampaikan oleh baginda yang mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La yakunul la'inuna syifaan wala syuhada yaumil qiyamah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah orang yang suka melaknat, orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela, orang yang suka kasar, kata Nabi SAW, tidak akan bisa menjadi syufa'a,
yakni pemberi syafaat. Dia tidak akan bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Yang tukang melaknat, ya, tukang mencela, yang suka kasar kepada orang lain, itu tidak bisa dirinya bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Wala syuhada yaumil qiyamah, dan dia yang kedua tidak bisa bakal menjadi saksi pada hari kiamat. Tidak akan bisa disuruh oleh Allah untuk menjadi saksi pada hari kiamat. Al-afu wal afwan, kalau kebiasaan kita mungkin baik kepada kepada kita sebagai suami suka melaknat istri, suka kasar kepada istri, begitu juga istri suka kasar kepada suami dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini khawatir jangan sampai kita tidak bisa menjadi pemberi syafaat nanti di yaumil qiyamah dan tidak bisa menjadi saksi yang menguatkan keluarga kita atau saudara-saudara kita sesama muslim pada hari kiamat. Ini Masya Allah, ini supaya kita berusaha untuk mempraktekannya, menjaga lisan. Jangan sampai suka melaknat, jangan sampai suka mencaci maki, ya. Apalagi kalau kita ini yang biasa dari Bima ini sangat terbiasa dengan bahasa-bahasa yang jorok, terbiasa dengan bahasa-bahasa kasar. Orang kalau dengar bahasa kita ini marah katanya. Kalau dengar bahasa Bima itu marah katanya kalau kita lagi bicara, padahal kita lagi biasa-biasa saja. Kemudian min ajli dzalik, oleh karena itu laisal mu'min bitti'an, tidaklah dikatakan dia itu atau seseorang itu sebagai seorang mukmin kalau suka mencela. Ya, ini bahkannya Nabi SAW mengatakan tadi tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa menjadi saksi yang menguatkan keluarga saudara-saudara kita pada hari kiamat. Bahkan di sini lebih daripada itu, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia suka mencela. Walal la'an, dan juga pula tidak dikatakan sebagai seorang mukmin kalau dia itu suka melaknat. Wal fahish, dan juga tidak berkata kasar. Berkata kasar mengakibatkan kita tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Walal badhi, dan juga tidak berkata kasar kemudian berpribadi kasar. Itu juga tidak dikatakan sebagai, atau bukanlah dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Pokoknya yang mencela, melaknat, kemudian berkata kasar dan berpribadi kasar. Kemudian di sini ditambahkan oleh Muhammad Walal, ata'lamu idoma la'nal muslim inda sahabat radhiyallahu anhum, apakah kamu mengetahui, kata Muhammad Walal, sebesar apa sih melaknat seorang muslim menurut para sahabat? Dari sisi para sahabat Nabi SAW melihat orang yang suka melaknat ini gimana posisi sahabat, bagaimana pandangan dan pendapat para sahabat radhiyallahu anhum yang suka melaknat. Mahum yukbirunana, inilah apa yang dikabarkan oleh mereka para sahabat, yang dihabarkan oleh para sahabat ketika mendapati orang yang suka melaknat. Menurut para sahabat, kunna idza ra'ayna rajula, kami para sahabat apabila melihat seseorang yal'anu akhahu, yang seorang tersebut sedang melaknat saudaranya, sedang mencela saudaranya, sedang berkata kasar kepada saudaranya, ra'ayna annahu qad ata baban minal kabair, kami berpendapat sungguh dia telah masuk di antara salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Jadi menurut para sahabat,
yang suka melaknat, yang suka berkata kasar, yang suka mencela dan berpribadi kasar, menurut para sahabat ini termasuk bagian daripada dia melakukan dosa-dosa besar atau termasuk dosa besar. Ini menurut para sahabat. Kemudian jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah atau tidakkah kalian saya beritahukan kepada kalian bi khairikum, sebaik-baiknya kalian atau orang terbaiknya dari kalian itu, min syarrikum, dan juga saya kabarkan kepada kalian orang yang terburuk di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi di sini Nabi SAW menghabarkan, maukah saya sampaikan, saya kabarkan kepada kalian wahai umatku, sebaik-baiknya kalian dan sejelek-jeleknya kalian, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum mayyurji khairahu. Sebaik-baik kalian itu adalah mayyurja khairuhu. Siapa yang orang lain itu mengharapkan kebaikan darinya, itu sebaik-baiknya kalian. Jadi kita berharap dari dia itu adalah kebaikannya. Kalau saat sekarang ini Masya Allah, kita membela saudara-saudara kita di Palestina, memberitakannya, kemudian mencarikan dana, kemudian mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, apa yang mereka harapkan itu mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah, naudzubillah, kalau sampai ada bahasa naudzubillah ketika saudara kita lagi diuji seperti itu, di tengah badai ujian yang begitu dahsyat yang sampai saat sekarang ini terus menerus anak kecil, ibu-ibu dan masyarakat sipil menjadi korban dengan musibah dan ujian itu, bahasa sementara mereka mengharapkan kebaikan dari kita, mengharapkan kebaikan dari saudara kita sesama muslim, tapi kok sampai lisannya mengatakan salahnya Hamas, salahnya mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yu'manu syarruhu, sebaik-baiknya juga kalian itu, kata Rasulullah SAW, yang orang lain aman dari kejelekan dan keburukan kita. Itu diantara di mana Rasulullah SAW katakan itu sebaik-baiknya kalian. Yang kedua adalah yang orang lain itu merasa aman dari kejahatan, keburukan dan kejelekan kita, apapun itu. Baik itu keburukan lisan, keburukan pikiran, keburukan mulut kita, keburukan apa saja perbuatan kita, yang orang lain merasa aman dari itu, maka bersyukurlah kita karena dipuji oleh Nabi SAW bahwa kita adalah sebagai sebaik-baiknya umat Rasulullah SAW. Wa syarrukum man la yurja khairuhu, dan kebalikannya, sejelek-jeleknya umatku yang orang lain tidak bisa mengharapkan kebaikan dari dirinya, wala yu'manu syarruhu, dan orang lain tidak merasa aman dari kejahatan, kejelekan dan keburukannya. Itu dibalas oleh Nabi SAW seperti itu, seburuk-buruknya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini diperkuat oleh hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna syarrun nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya juga di antara sejelek-jeleknya manusia atau sejelek-jeleknya kedudukan manusia di hadapan Allah pada hari kiamat, man tarakahun nas,
idqa afahshihi. Kalau manusia meninggalkannya, kalau orang lain meninggalkan dia ini, karena apa? Idqa afahshihi, karena sikap kasarnya. Jadi kalau orang lain menjauh dari kita karena kasarnya kita, karena kasarnya mulut kita, karena kasarnya kepribadian dan sikap kita, maka kata Rasulullah SAW, itu seburuk-buruknya manusia atau seburuk-buruknya kedudukan manusia pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang menjauhi kita karena tadi ini, kasarnya kita, sikap kasarnya kita, ya. Jangan sampai kita berusaha untuk bagaimana orang bisa mendekati kita, senang dengan kita karena akhlaknya kita, karena lemah lembutnya kita. Bahkan inna syiraran nasi alladziina yukrumuna itqa syarrihim. Sesungguhnya juga kata Nabi SAW, sejelek-jeleknya manusia alladziina yukrumuna, sudah dia ini berperilaku kasar, berpribadi kasar, kemudian dihormati. Ya, ini termasuk orang yang seburuk-buruknya umat. Sudah berperilaku kasar, pingin dihormati, pingin dimuliakan. Ini tambah menjadi seburuk-buruknya umat. Ini masya Allah. Fadaru dhahirul fahsyi wa batinah, maka waspadalah, jauhilah oleh kalian perbuatan kasar ini, baik dohir maupun batin. Innallaha la yuhibbul fahsya wat tafahush, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak suka dan tidak mencintai kekasaran dan perilaku kasar. Allah tidak mencintai kekasaran dan perilaku kasar. Wa yakrahu kulla faisin mutafahish, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang berperilaku kasar, wa mutafahishun, dan juga memiliki pribadian yang kasar. Kemudian di sini pembahasan kaitan dengan kasar ditambahkan oleh Muhammad Walalawane, termasuk bagian daripada kasar itu wa iyyaka wal khawda fil batin. Jangan sekali-kali atau jauhilah oleh kalian al-khawd, ngobrol atau berbincang dalam perkara-perkara yang batil. Perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang tidak baik, yang batil, jauhi oleh kalian. A'damun nas khataya yaumil qiyamah aktsarum khawdan fil batil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebesar-besar dosa seorang muslim, atau dosa paling besar seseorang muslim pada hari kiamat, aktsaruhum khawdan fil batil, di mana kita ini paling banyak berbincang dalam hal yang batil, suka berbicara hal-hal yang batil, suka berbicara hal-hal yang batil. Ai innahu al-kalam fi ma'asin. Penjelasan Muhammad Walalawane, yang dimaksud dengan pembicaraan yang batil yang dikatakan Rasulullah SAW di atas adalah al-kalamu fi ma'asin, perkataan-perkataan atau bincang-bincang maksiat, waqa'at,
baik maksiat yang telah terjadi, atau maksiat yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi, au nahwa dzalika, ataupun yang semisal dengan itu atau yang serupa dengan itu. Menjaga lisan, jangan sampai memiliki berbincang atau banyak berbincang dalam hal-hal yang batil, dalam hal-hal yang maksiat, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Wa alaika birrifqi, dan hendaklah kamu, kebalikan daripada kasar itu adalah hendaklah engkau dan wajib harus oleh engkau, kata Muhammad Al-Albani, untuk memiliki sikap lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah seseorang memiliki sifat lemah lembut kecuali sifat lemah lembut itu zanahu, menghiasi dirinya, memperindah diri. Kalau sikap lemah lembut ini ada pada diri kita, jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW memastikan bahwa itu akan memperindah diri kita, akan menghiasi diri kita. Wala yunja'u min syai'in illa syatahu, dan tidaklah sifat lemah lembut ini dicabut dari kita, dari seseorang, kata Nabi SAW, kecuali ketika sifat lemah lembut itu dicabut, syatahu, akan memperburuk dirinya, akan mengkhianati dirinya, akan memperjorok dirinya. Naudzubillah. Bahkan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramur rifqu yuhramul khair kullah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara umatku yang terhalang atau tidak bisa memiliki sifat lemah lembut, yuhramul khair kullah, maka dipastikan terhalang dari seluruh kebaikan, terhalang dari seluruh kebaikan. Warifqu fil maqal wal fi'l kilaihima. Lemah lembut ini baik dalam perkataan dan perbuatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Kalaulah bukan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau tidak bisa berlemah lembut kepada mereka. Karena rahmat Allah sehingga kita ini bisa berlemah lembut kepada sesama manusia atau kepada makhluk yang lain. Walau kunta faddan ghalidul qalb, kalau seandainya kamu itu kasar dan keras hati, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauhi sekitaran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar Ibn Khattab mendengar hadis ini, ayat ini, Umar berdoa, Allahumma inni hadid, ya Allah, sesungguhnya saya ini memiliki sifat seperti besi, ya Allah. Kata Umar, falayyini fil muslimin, maka lembutkanlah sifat saya ini kepada sesama muslim, kepada orang lain, kepada saudara sesama muslim. Jadi ini doanya Umar ketika mendengar ayat ini. Wahatrilatal anha. Ini tambahan, masih ada waktu. Saya selesaikan pembahasan kaitan dengan lemah lembut dan kasar. Wahatrilatal anha, sampai angin janganlah engkau melaknatnya. Angin. Fa innaha ma'muratun, kata Rasulullah SAW, karena angin itu bertiup karena diperintah oleh Allah. Wa inna man la'ana syai'an laisa bi ahlin raja'at la'natullah alaihi.
Barang siapa yang melaknat sesuatu yang tidak patut untuk dilaknat, maksudnya tidak layak untuk dilaknat, raja'at laknatu alaih, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya. Meskipun kita melaknat angin, melaknat hujan, melaknat apa saja, ya, bukan hanya kepada manusia. Wa hatta syaitan latal anhu, sampai syaitan itu, kata Muhammad Walal Halwani, jangan kalian laknat, jangan kalian maki dia. Wa huwa syaitan ja'ana al-Qur'an an-nabi wasarihan, karena kaitan dengan syaitan ini telah ada ketetapan yang jelas dari Rasulullah SAW, la tasubbu syaitan, janganlah kalian mencela syaitan, wa ta'awwadu billahi min syarri, akan tetapi mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari kejahatan dan kejelekan syaitan. Jangan melaknat hatta kepada syaitan. Fa kaifa bil mu'min, kalau kepada angin saja seperti itu, bahkan kepada syaitan tidak disuruh oleh Nabi SAW untuk melaknatnya. Fa kaifa bil mu'min, maka bagaimana kalau kita sampai melaknat orang mukmin? Apakah istri kita, apakah suami kita, apakah orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang lain? Fa kaifa bil ulama, lebih khusus lagi, bagaimana kalau sampai mencela para ulama? Berbeda, bukan berarti para sahabat dulu mencela. Imam Asy-Syafi'i beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan berarti mereka saling mencela, ya. Nah, apalagi kalau sekarang, masya Allah, banyak ulama-ulama yang mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Banyak ulama yang menghimbau supaya memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kok sampai kita mencelanya? Na'udzubillahi min dzalik. Fa kaifa bil ulama? Bagaimana kalau kita mencela ulama? Fa kaifa bisabir Rasul SAW? Bagaimana kalau yang kita cela itu sahabat Nabi SAW? Fa kaifa bi khairis nain? Dan bagaimana kalau yang kita cela itu dua orang terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan bagaimana juga para sahabat radhiyallahu anhuma, yang Allah mudah-mudahan meridhoi keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian di sini ditutup pembahasan kaitan dengan melaknat ini, mencela ini, apabila ini fa'in gulibta ala amrika, apabila kamu terlanjur suka melaknat, suka mencela, dan kamu terlanjur mencela tersebut, ikutilah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, takfir kulla lihain, kafarah atau penembus dosa bagi setiap orang yang bertengkar, bagi setiap orang yang mencela, bagi setiap orang yang melaknat, rakaatan. Dinasihatkan Rasulullah SAW untuk sholat 2 rakaat. Ya, sholat wallahu alam, sholat 2 rakaat ini sholat taubat atau apa, pokoknya habis melaknat, habis mencela, ya, supaya segera untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini terutama mungkin di kalangan keluarga, suami istri, keluarga, adik kakak, saudara-saudara kita sama muslim, supaya praktekkan ini, habis melaknat, habis mencela, segera untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan pekan depan. Di antara akhlak yang kita jaga, yang harus kita hindarkan kaitan dengan lisan adalah al-mira', suka berdebat. Suka berdebat. Insya Allah kita akan bahas ini pada pekan depan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dengan izin Allah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diridhoi oleh Allah, diberikan, dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang salah, datangnya dari kami pribadi dan datangnya dari syaitan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah.